Perkenalkan, saya Yuda Maulana, NIM 201010901008 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan seperti saat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah keimanan dan kemanusiaan yang tentang materi iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang badiyah. Segala sesuatu kebenaran perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi diperlu pembuktian. Namun demikian, untuk pembuktian wujudnya dapat dikemukakan beberapa dalil, antara lain yang pertama dalil fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapak ibunya lah yang berperan yang mengubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Fitrah dalam hadis di atas mengandung pengertian Islam. Jadi hadis di atas bisa kita pahami setiap anak dilahirkan sebagai muslim. Namun demikian, fitrah manusia barulah merupakan potensi dasar yang harus dipelihara dan dikembangkan. Quran surat Yunus ayat 12 yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak akan pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas. Itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Dan yang kedua, dalil akal. Dengan menggunakan akal, pikiran manusia bisa membuktikan adanya Tuhan. Al-Quran banyak mengemukakan ayat-ayat yang menggugah akal pikiran, antara lain dalam Quran surat Mukmin ayat 67 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dalil yang kedua ada Quran surat Mukmin ayat 67 yang artinya,
untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dipakai dalam beberapa teori, antara lain yang pertama Qanun al-A'la. Ilah artinya sebab, segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan tentu ada yang menjadi sebab terjadinya perubahan itu. Begitu juga sesudah apa yang ada tentu yang ada yang mengadakannya. Yang kedua, Qanun al-Wujub. Wujub artinya wajib. Wujud dari segala sesuatu tidak terlepas dari salah satu kemungkinan. Kemungkinan wajib, mustahil, atau mungkin tentang yang lainnya. Nah, tentang alam semesta, adanya tidaklah wajib dan tidak pula mustahil, karena keduanya tidak bertentangan dengan akal. Kalau tidak wajib dan tidak pula mustahil, tentu mungkin. Yang ketiga, Qanun al-Huduts. Huduts artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis atau baru, bukan sesuatu yang qadim atau lama. Dan yang keempat ada Qanun an-Nizam. Nizam artinya teratur atau bisa disebut juga dengan aturan. Alam semesta dengan seluruh isinya seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet dan lainnya termasuk bumi dan seisinya adalah sesuatu yang sangat teratur. Dan yang ketiga ada dalil nakli. Sekalipun secara fitrah dan akal manusia bisa mengakui adanya Tuhan, namun manusia tetap memerlukan bukti dalil nakli atau yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah al-awal, artinya tidak permulaan bagi wujudnya. Dia juga al-akhir, artinya dia juga tidak ada akhir dan wujudnya ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan yang dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua ada tauhidullah. Yang kedua ada tauhidullah Allah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Esensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid yang mengisahkannya, baik dalam zat, asma wa sifat maupun al atau perbuatannya. Ini berdasarkan firman Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 2 yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang ketiga, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, yang kedua masuk ke tauhid rububiyah. Nah, secara etimologis kata Rob mempunyai arti mencipta, memberi rizki, memelihara, atau mengelola dan memiliki. Ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang di sebelahmu, orang-orang yang di sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, yang satu ada tauhid mulkiyah. Kata Malik berarti raja atau Malik, yang berarti memiliki bekaran dari kata yang sama yaitu makala. Keduanya memang memiliki referensi makna yang kuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 107 yang artinya, tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ada juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat fasikun, zalimun, kafirun kepada orang-orang yang tidak mau menghukum dengan hukum Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat dalam petunjuk dan cahaya yang menerangi yang
Dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadikan saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit pun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasannya jiwa yang dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada hisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak hisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Quran Surat Al-Ma'idah. Sekarang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 47, yang artinya, dan hendaklah orang-orang yang mengikuti Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah karena benci, ingkar, tidak meyakini hukum itu, maka dia menjadi kafir. Bila masih meyakini tapi melanggar atau tidak melaksanakannya karena menurut hawa nafsu, maka orang tadi disebut fasik bila hanya merugikan diri sendiri, dan disebut dolim bila merugikan orang lain. Ya, lanjut dalam surat Al-An'am 100 ayat 162 tentang ringkasan tauhid mulkiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Malik yang telah mencakup pengertian sebagai wali, hakim, dan hoyah. Ada juga dalam surat An-Nahl ayat 36. Di antaranya makna dan mempunyai beberapa arti lain: hamba sahaya, patuh dan tunduk, yang mulia dan agung, selalu mengikutinya. Antara ketiga dimensi tauhid tersebut berlaku dua teori, yaitu yang pertama ada dalil at-talazum yang artinya kemestian, atau maksudnya setiap orang yang meyakini tauhid rububiyah semestinya meyakini tauhid mulkiyah, dan meyakini tauhid mulkiyah semestinya juga meyakini tauhid ilahiyah. Yang kedua, dalil at-tamadun yang artinya cakupan. Maksudnya setiap orang yang sudah sampai tingkat tauhid ilahiyah tentunya sudah melalui dua tauhid sebelumnya. Ada juga makna la ilaha illallah, ikrar la ilaha illallah itu bersifat kompresif, mencakup pengertian la haula wala la khalaqallah, yang artinya tidak ada maha pencipta kecuali Allah. La zarika la hafiza illahi, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabbira illah, tidak ada maha pengelola kecuali Allah. La malikai illah, tidak ada yang maha memiliki kerajaan kecuali Allah. La waliya illah, tidak ada yang maha pemimpin kecuali Allah. La hakima illah, tidak ada yang maha penentukan aturan kecuali Allah. La hoyata illah, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. La mu'buda illah,
tidak ada maha disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid mengandung pengertian sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar-benar bisa disebut Tuhan selain Allah. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Ikrar la ilaha illallah tidak akan dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dua ikrar ini yang disebut dengan syahadatain. Kata ashadu secara etimologis berakar dari syahada yang mempunyai tiga pengertian. Musyadah, penyaksian, syahadah, kesaksian, dan half, sumpah. Pada Quran surat At-Taubah ayat 24 menjelaskan berdasarkan tentang Abdullah Nasih, Allah membagi cinta kepada tiga tingkatan. Yang pertama al-mahabbatul ula, mencintai Allah, Rasul dan jihad. Al-mahabbatu wusa, yang mencintai segala sesuatu boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya secara diizinkan, seperti mencintai anak-anak, orang tua dan kerabat, harta benda. Al-mahabbatul adha, yaitu mencintai anak-anak, bapak, ibu, suami, kerabat, teman-teman dan lainnya, bahkan sampai harta benda dan lainnya, melebihi cinta kepada Allah, Rasul dan jihad. Yang membatalkan syahadat, yang pertama bertawakal bukan kepada Allah, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan tujuan lain Allah, memberikan hak, menghalalkan dan mengharamkan. Memerintahkan dan melarang atau hak menentukan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.